Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Senin 17 November 2025. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan kabar menuju UNESCO Global Geopark. BP Geopark Ranah Minang Siloke gelar rakor pembahasan dosier yang akan disampaikan oleh rekan reporter Yelmi Rustam. Silahkan rekan reporter Yelmi Rustam. Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung terus memacu upaya untuk menjadikan Geopark Ranah Minang Siloke sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Langkah krusial diambil melalui rapat koordinasi strategis pada Selasa, 11 November 2025 di kantor Bupati Sijunjung yang berfokus pada pembahasan dan pematangan dosier pengajuan. Rakor ini melibatkan General Manager Geopark Ranah Minang Siloke, Dr. Zefnihan, perwakilan Bappenas, tim sekretariat KNGI, unsur Forkopimda hingga Wali Nagari menunjukkan komitmen multisektoral dalam mewujudkan target pengakuan dunia tersebut. Agenda utama pertemuan tersebut adalah meninjau kelengkapan data, menyinkronkan narasi, dan memastikan pemenuhan kriteria utama yang diisyaratkan oleh UNESCO. Dr. Zefnihan menyampaikan bahwa tahapan berikutnya akan fokus pada perbaikan aspek administrasi, kelembagaan, serta menindaklanjuti berbagai temuan dan masukan yang telah diterima. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Geopark Siloke, baik secara dokumen maupun operasional, sebelum kedatangan tim asesor UNESCO Global Geopark. Dalam rakor tersebut, asesor UNESCO Meliawati menjelaskan bahwa tujuan kehadirannya adalah untuk melakukan bedah dosier dan membantu Geopark Ranah Minang Siloke memaksimalkan substansi dokumen yang akan dikirim ke UNESCO. Selain pengecekan dokumen, tim asesor juga akan mengunjungi situs-situs utama di kawasan Geopark
untuk memberikan masukan agar situs-situs tersebut tampil maksimal saat dinilai oleh tim asesor pada tahun berikutnya. Meliawati juga memaparkan 4 elemen fundamental dalam penilaian UNESCO, yaitu Outstanding Geological Value yang harus dapat dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat, visibilitas seperti keberadaan gerbang dan panel informasi, networking atau keaktifan dalam jaringan geopark, serta badan pengelola yang solid. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses finalisasi dosier, menegaskan komitmen Pemkab Sijunjung untuk mengawal geopark Ranah Minang Siloke menuju status warisan dunia yang diakui. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Yelmi Rustam. Dan selanjutnya mendengar kabar datang dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri. DPRD Wonogiri berharap Raperda penataan toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan pasar rakyat yang telah ada. Akan disampaikan oleh rekan reporter Bobi. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pembentukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan toko swalayan bertujuan agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro kecil menengah, UMKM, koperasi, dan pasar rakyat. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Krisyanto, Kamis 13 November tahun 2025 di forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. Penegasan tersebut dikemukakan saat penyampaian jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati yang mengkritisi 10 raperda inisiatif yang diajukan pihak legislatif. Lebih lanjut disampaikan, raperda toko swalayan berazas persaingan sehat atau fairness, yaitu agar para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan niaga mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Untuk itu diperlukan perda sebagai produk hukum yang memiliki sanksi sebagai daya paksa agar norma pengaturan yang dimuat dalam perda tersebut dipatuhi. Krisyanto menandaskan, pada bab kewajiban dan larangan diatur bagaimana pelaku usaha untuk senantiasa mentaati ketentuan penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan harapan dapat mewujudkan partisipasi dan kemitraan publik serta sinergi yang saling memerlukan, dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, koperasi, dan pasar rakyat, agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Krisyanto menyampaikan jawaban fraksi secara rinci. Ini disampaikan untuk menanggapi pendapat Bupati terhadap 10 raperda yang diajukan secara inisiatif oleh legislatif. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan reporter Bobi. Dan selanjutnya kita beralih pendengar ke LPPL RPK di Kota Denpasar, Bali. Wali Kota Jayanegara resmikan Monumen Perjuangan Puputan Badung diharapkan menjadi pusat edukasi sejarah dan kebudayaan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Ratna. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar Jayanegara resmikan Monumen Perjuangan Puputan Badung diharapkan menjadi pusat edukasi sejarah dan kebudayaan masyarakat. Dengan telah selesainya proses rekonstruksi Monumen Puputan Badung, pemerintah Kota Denpasar menggelar acara upacara melaspas pada Jumat 14 November 2025. Hadir Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa, pimpinan perangkat daerah di Kota Denpasar, serta Ketua DPRD dan Forkopimda. Monumen Puputan Badung berdiri megah di jantung Kota Denpasar, tepatnya di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung. Monumen ini bukan sekedar tugu peringatan, melainkan sebuah tanda kehormatan abadi atas peristiwa heroik yang dikenal sebagai Perang Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906. Perang Puputan Badung adalah puncak perlawanan Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, beserta keluarga Puri dan seluruh rakyatnya terhadap ambisi kolonialisme Belanda yang ingin menguasai penuh wilayah Bali. Istilah puputan sendiri berasal dari kata puput yang berarti selesai.
habis atau mati. Raja dan rakyat Badung memilih bertempur hingga titik darah penghabisan daripada menyerah dan hidup tanpa martabat di bawah kekuasaan penjajah. Rekonstruksi Monumen Puputan Badung bukanlah hanya perbaikan fisik, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah Kota Denpasar untuk menghidupkan kembali dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung di dalamnya melalui diorama yang menggambarkan secara visual kondisi dan suasana Perang Puputan Badung pada saat itu. Sehingga masyarakat terutama generasi muda dapat memahami perjuangan para pahlawan dengan semangat berani berkorban demi kehormatan. Dan tanah air dapat terus terwarisi dari generasi ke generasi. Demikian berita hari ini, saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Ratna. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari 3 LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini pendengar akan diawali oleh Persada Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada Talks edisi hari ini pendengar berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Warsono SP MSI MP, penyuluh pertanian utama, untuk mengetahui pemanfaatan lahan pekarangan dalam perkotaan. Selengkapnya mari kita simak Persada Talks berikut ini.
Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki sesi Persada ID Talks. Dan siang hari ini saya bersama dengan Bapak Warsono, SPMSI MP selaku penyuluh pertanian utama. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik-baik saja, selalu sehat. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini Bapak Sita ingin bertanya nih Bapak tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Ini kan pasti banyak teman-teman dari seluruh Indonesia yang di rumahnya punya pekarangan, tapi belum bisa memanfaatkan atau belum bisa memaksimalkan fungsi dari pekarangan rumahnya. Nah, ini mungkin dari Bapak Warsono sendiri selaku penyuluh pertanian utama, ada strategi yang paling efektif nggak sih Pak untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sempit ini agar tetap produktif dan juga berkelanjutan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita berbicara masalah pekarangan, jadi pekarangan itu sendiri adalah lahan atau tanah yang berada di sekitar rumah kita. Nah, kalau kita berbicara pekarangan, tentu saja setiap orang ini lahan pertaniannya berbeda-beda. Mungkin kalau lahan itu kurang dari 120 meter, katakanlah ini kategori lahan pekarangan yang sempit. Kemudian antara 120 sampai 400 mungkin ini lahan pekarangan medium. Kemudian lahan pekarangan yang luas mencapai 1000 meter. Atau lahan pekarangan yang lebih dari 1000 meter, ini kategorinya lahan pekarangan yang sangat luas. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita dalam rangka upaya memberdayakan lahan pekarangan ini secara optimal mungkin, tentu juga kita sesuaikan dengan batasan atau luasan pekarangan tersebut. Tentu kalau lahan pekarangan sempit ini tanaman-tanaman apa saja yang kita bisa upayakan, mulai dari tanaman sayuran. Nah, dari tanaman sayuran juga mungkin bisa dilengkapi dengan tanaman hortik lain, buah-buahan, dalam hal ini pepaya dan lain sebagainya. Nah, upaya pemanfaatan lahan secara optimal ini tentu tidak terlepas dari cara-cara yang akan kita gunakan. Tentu kalau sekali lagi antara sempit dan luas akan berbeda. Kalau lahan sempit mungkin kita bisa menggunakan metode itu yang biasa sering sebut yaitu vertikultur atau tanaman model bertingkat. Ini bisa kita terapkan pada lahan yang sempit. Tetapi kalau yang luas tentu tanaman itu bisa kita tanam langsung pada lahan itu sendiri. Ini adalah bagian dari upaya pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Oke, baik. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali fenomena-fenomena masyarakat yang ada di kota. Ini juga memaksimalkan lahan yang ada dengan urban farming, Bapak. Nah, ini Bapak dalam menanggapi fenomena urban farming ini seperti apa, Bapak? Baik, bagus sekali. Karena itu prinsip dasar urban farming adalah memanfaatkan apa itu yang disebut dengan pertanian itu ke arah kota. Artinya orang-orang yang ada di kota dengan lahan yang sempit itu betul-betul memanfaatkan lahannya. Jadi dalam konteks ini adalah sejengkal tanah pun bisa diberdayakan atau dimanfaatkan. Nah, kalau di kota Semarang ini urban farming juga sudah diprakarsai oleh kota Semarang dan saya melihat sendiri banyak sekali itu ibu-ibu memanfaatkan pekarangannya dalam konteks ini urban farming itu dengan bagus. Mulai dari tanaman sayuran dan juga tanaman toga. Toga itu adalah tanaman yaitu tanaman obat dan keluarga yang bisa dibudidayakan. Kalau kita berbicara toga, di situ ada tanaman itu misalnya jahe, kunyit, kencur dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi Mbak, urban farming ini bagus dan harus kita dorong. Sekali lagi kita sangat mendukung untuk itu. Oke, baik. Dan untuk masyarakat yang melakukan penanaman atau pemaksimalan lahan seperti ini bisa dibilangkan masyarakat awam ya Pak ya, yang mungkin kebanyakan juga belum teredukasi tentang bagaimana cara merawat atau mungkin nantinya mengembangbiakan tanaman-tanaman ini sehingga bisa berbuah dan sebagainya. Ini kan pasti harus ada peran dari penyuluh pertanian untuk hal ini ke masyarakat. Nah, ini untuk penyuluh pertanian untuk terjun ke masyarakat ini seperti apa Bapak? Baik, kalau kita berbicara penyuluh pertanian, hari ini mulai per Januari itu ditarik menjadi penyuluh pertanian pusat di bawah kendali Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPSDMP Kementan.
Namun demikian perlu kita tegaskan bahwa peran penyuluh pertanian sekalipun ditarik ini tetap sama. Artinya bahwa memang dalam hal pembinaan, pendampingan, pengawalan dan lain sebagainya, peran penyuluh pertanian ini ada pada garda terdepan. Oleh karena itu sering disebut penyuluh adalah garda terdepan dalam pembangunan pertanian. Tentu peran penyuluh pertanian ini secara otomatis akan melakukan tugas-tugas itu. Namun demikian upaya pemberdayaan penyuluh pertanian ini juga harus dibarengi dari bawah. Artinya apa? Kalau memang di wilayah binaan atau di wilayah desa itu penyuluh kurang berperan, bisa saja yang bersangkutan melalui surat permohonan yang diajukan kepala kelurahan atau kepala desa ini membuat surat ajuan bahwa di lokasi desa tersebut perlu penyuluhan. Nah, penyuluhan yang bagaimana? Tentu ini akan mengangkat topik sesuai yang ada di wilayah atau di desa itu sendiri. Contoh misalnya, karena ini eranya urban farming, misalnya yang diangkat, misalnya ini contoh aja, teknik budidaya tanaman dalam pot. Nah ini para penyuluh sudah mahir ini, sudah mahir dan sudah bisa, dan bahkan akan senang apabila suatu kelompok atau masyarakat mengajukan permohonan untuk melakukan pembinaan atau bahasanya penyuluhan tentang materi tersebut. Kira-kira begitu ya Mbak ya? Oke, baik. Dan terakhir nih Bapak Warsono, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk bisa makin meningkatkan kesadaran pemaksimalan lahan pekarangan yang ada di rumah masing-masing, atau sehingga pekarangan ini tidak sekedar menjadi pekarangan kosong, tapi bisa dimanfaatkan dan juga dimaksimalkan juga. Ya, baik sekali, itu bagus, sebuah tagline yang perlu kita tegaskan kembali bahwa sejengkal tanah pun harus kita manfaatkan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemanfaatan pekarangan, mulai detik ini harus kita upayakan lakukan pemanfaatan. Mengapa mulai detik ini? Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, dimanapun berada tahu bahwa hari ini atau bulan ini adalah bulan November, yang dalam konteks musim hujan inilah yang disebut dengan awal musim penghujan. Jadi kalau musim penghujan itu kan sering disebut dengan Okmar. Jadi bahasanya adalah Oktober, November, Desember, Januari, Februari sampai Maret. Ini air berlebih. Nah, mumpung air ini berlebih, mari semua jenis tanaman kita upayakan, kita tancapkan, kita tanam pada sejengkal tanah itu supaya nanti berhasil. Sehingga ketika nanti kita memasuki musim kemarau yang biasa disebut dengan asep, yaitu diawali dengan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini tanaman sudah tumbuh baik karena diawali atau dimulai pada permulaan musim hujan. Jadi sekali lagi, mari kita upayakan, kita lakukan gerakan yang masif dengan memanfaatkan sejengkal tanah. Tentu ini adalah hal yang sangat relevan ketika Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 2024. Beliau sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus swasembada pangan. Artinya apa? Swasembada pangan ini merupakan gerakan nasional yang dimulai dari rumah tangga, orang per orang sampai menyeluruh. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan secara besar-besaran oleh beliau Bapak Presiden ini bisa terwujud dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Warsono untuk waktunya ngobrol pada siang hari ini. Sehat selalu Bapak. Dan kita kembali lagi mendengar ke program Berita Indonesia Live. Ya, pendengar, demikian sesi Persada Talks hari ini. Dan setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Laporan pertama pada sesi yang kedua ini pendengar akan ada dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan kabar checkpoint Jalan Palangkepulu, Bupati Ketapang awasi langsung pengerjaannya. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Awang Ajiwasita. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tanpa libur, hari Minggu 16 November 2025, Bupati Ketapang meninjau progres pembangunan konstruksi tiang panjang di ruas Palangkepulu, khususnya titik checkpoint BGA.
Progresnya hampir selesai dan kini tinggal pengecoran. Harapannya, awal Desember, ruas ini sudah dapat digunakan untuk memperlancar arus orang dan barang, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Bupati juga meninjau perbaikan jalan Pelang ke Puluk Batu Tajam yang dikerjakan lewat CSR gotong royong oleh beberapa perusahaan. Segmen 1-6 sudah berjalan, namun segmen 3 masih belum menunjukkan progres berarti. Bupati berharap perusahaan segera merespon dan menuntaskan perbaikan sesuai kesepakatan. Terkait checkpoint BGA yang sempat diviralkan, Bupati menegaskan kondisi di lapangan tidak seperti yang digambarkan. Sudah ada jalur alternatif darurat dan kendaraan dapat melintas tanpa masalah. Area yang tampak berbahaya memang alur air yang nantinya akan dijadikan sungai, sehingga konstruksi tiang panjang dibuat seperti jembatan. Semua upaya ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi menghadirkan rasa aman dan kenyamanan dengan semangat gotong royong dan prinsip bececat, bertahan namun pasti, demi ketapang yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Awang Aji Wasita. Dan selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hari ulang tahun Korpri ke-54. Pemkab Pasuruan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Yoga Pratama. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri ke-54, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga, Senin pagi 17 November 2025. Upacara digelar di Taman Makam Pahlawan, TMP Bangil, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko. Pantauan di lokasi, acara didahului dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, berdoa, dan peletakan karangan bunga di Monumen TMP. Setelah itu dilaksanakan tabur bunga di makam para pahlawan yang diawali oleh Sekda Yuda dan diikuti seluruh peserta upacara. Menurut Yuda, upacara ziarah dan tabur bunga menjadi bagian dari rangkaian HUT Korpri tahun ini. Tujuannya tidak lain bukan hanya sekedar ziarah, akan tetapi menjadi teladan bahwa ada perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga. Sesuai dengan tema HUT Korpri ke-54, yakni bersatu, berdaulat, bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia maju. Sekda Yuda menegaskan bahwa hal ini menjadi momen tepat seluruh aparatur sipil negara, ASN Pemkab Pasuruan, untuk menggelorakan semangat baru, utamanya dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Hari ini kami bersama jajaran anggota Korpri Kabupaten Pasuruan melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-54. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang rencananya akan kita laksanakan. Salah satunya hari ini kita awali dengan tabur bunga dan ziarah. Untuk memeriahkan HUT Korpri tahun ini, Pemkab Pasuruan punya berbagai macam kegiatan. Di antaranya Hotmil Quran, jalan sehat dan olahraga bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, dan gelar produk UKM dan UMKM, bakti sosial, dan sunat massal, serta puncak peringatan HUT Korpri dengan memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Yoga Pratama. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Bupati Tangerang raih penghargaan apresiasi Cita Daerah Kompas TV. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Andri. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid meraih penghargaan apresiasi Cita Daerah dengan nominasi pekerjaan layak dan ekonomi lokal dari Kompas TV. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Tangerang di studio Kompas TV pada Sabtu malam 15 November. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesa Rashid mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang begitu besar, sehingga para pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dia juga tidak menutup mata akan segala kekurangan yang masih terjadi. Kekurangan yang terjadi tidak akan pernah menyurutkan semangat, namun menjadi pelecut semangat dan tenaga untuk terus berupaya maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Menteri
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang secara efektif dan juga aktif nyata mendukung peningkatan kapasitas UMKM dan industri kreatif di daerah. Dia menambahkan pekerjaan layak dan perlindungan sosial merupakan elemen dalam agenda pembangunan 2030 serta menjadi alat pengentasan kemiskinan yang efektif di Indonesia. UMKM juga merupakan motor penggerak ekonomi nasional dan salah satu sumber kekuatan lokal. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kompas TV yang juga secara aktif bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya mendukung tumbuh kembangnya ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live dengan kabar Indonesia sejatinya mempunyai banyak peneliti, pengembang, dan ahli kecerdasan buatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital, Aju Widyasari mengatakan program Hackathon yang diinisiasi oleh perusahaan teknologi bertaraf internasional dapat menciptakan banyak talenta kreatif yang memiliki inovasi teknologi untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia. Hal ini dikatakan Aju dalam acara Hackathon 2025 yang didukung Ericsson dan Qualcomm di Jakarta pada pekan lalu. Aju mengatakan Indonesia sejatinya memiliki jutaan peneliti, pengembang, dan ahli kecerdasan buatan yang memerlukan kolaborasi dan ekosistem yang transparan untuk dapat merealisasikan ide kreatif di bidang teknologi yang dapat memberikan dampak nyata. Aju mengatakan inovasi yang mereka buat banyak yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada, namun disempurnakan sehingga menghasilkan ide yang lebih dan melebihi bayangan. Ia juga mengatakan bahwa fokus Hackathon 2025 yang memberikan solusi digital berbasis 5G pada 3 sektor strategis penyumbang ekonomi Indonesia, yakni manufaktur, pertambangan, pertanian, dan perdagangan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia yang lebih meningkat. Berdasarkan data statistik Indonesia 2025 dan BPS, pendapatan domestik bruto untuk sektor pertambangan mencapai 955 triliun rupiah, pertanian 1.109 triliun rupiah, dan perdagangan mencapai 1.680 triliun rupiah. Dia juga mengatakan transformasi digital bukan hanya soal teknologi, namun tentang manusia dan kesempatan yang lebih setara agar inovasi memberikan manfaat nyata dari desa hingga pelosok negeri. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulantalo Provinsi Gorontalo. Gubernur Gusnar canangkan hari ulang tahun ke-25 Provinsi Gorontalo dengan penghijauan gor sepanjang 30 km. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Thomas Tamu. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Provinsi Gorontalo resmi mencanangkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-25 tahun dengan sebuah langkah besar, gerakan penghijauan massal di sepanjang Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR. Pencanangan ini dilakukan secara resmi oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta pimpinan OPD. Pencanangan ini berlangsung di Puncak Mahoni Desa Huidu, Kabupaten Gorontalo belum lama ini. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menyebut penanaman pohon ini sebagai langkah awal yang besar dengan visi jangka panjang. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah Gorontalo, tetapi juga menjadikan kontributor penting dalam isu lingkungan global. Sebanyak 2.900 bibit pohon hias ditanam di sepanjang 30 km jalan GOR. Gubernur Gusnar menegaskan bahwa tanaman ini akan menjadi aset bangsa dan berperan aktif menyerap karbon, membantu dunia mencapai kesejukan global.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia HUT ke-25 Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe melaporkan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini sangat padat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Acara pencanangan HUT ke-25 Provinsi Gorontalo ini dihadiri oleh lebih dari 2.555 ASN dan P3K yang tersebar untuk memulai penanaman pohon. Gubernur Gusnar optimis dengan usaha dan komitmen yang kuat, hasil yang baik akan sesuai dengan harapan karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Thomas Tamu. Selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wonopulyo Magetan satukan harmoni dalam keberagaman sosial. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, menjadi salah satu contoh nyata kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Magetan. Masyarakat di dusun yang terletak di lereng Gunung Lawu ini hidup berdampingan dalam perbedaan. Sebagai penganut agama Islam, Kristen, dan Buddha, warga di dusun ini di kesehariannya menjunjung tinggi nilai toleransi dengan saling menghormati satu sama lain. Harmonisnya kehidupan sosial warga Wonomulyo ditandai pula dengan budaya gotong royong yang kuat. Meskipun berbeda keyakinan, warga tetap kompak dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Suasana saling menghargai ini menjadikan Wonomulyo sebagai cerminan harmoni dalam keberagaman. Dan pendengar, kerukunan yang terjalin di dusun ini menjadi salah satu alasan mengapa Desa Genilangit dipilih sebagai rintisan Desa Pancasila oleh pemerintah Kabupaten Magetan, di mana nilai-nilai Pancasila tidak sekedar menjadi semboyan tetapi benar-benar dihidupkan dalam keseharian masyarakat. Dengan semangat kebersamaan ini, Dusun Wonomulyo diharapkan terus menjadi teladan bagi wilayah lain dalam menjaga kerukunan dan memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman agama dan budaya. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Dan kabar selanjutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait pengelolaan serta peningkatan layanan rumah sakit daerah. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Budi Rahman. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait pengelolaan serta peningkatan layanan rumah sakit daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diaudin kepada sejumlah wartawan di Banjarbaru belum lama tadi. Diaudin menjelaskan bahwa koordinasi antar daerah sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan searah dan saling melengkapi, baik antara rumah sakit milik provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurutnya, selama ini sistem layanan di daerah dinilai masih perlu penyelarasan, terutama dalam hal rujukan pasien, pemanfaatan fasilitas medis, hingga pemerataan tenaga kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong agar sistem rujukan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan tidak terhambat oleh keterbatasan fasilitas di wilayah tertentu. Dengan koordinasi yang lebih kuat, diharapkan alur layanan antara rumah sakit daerah dapat terintegrasi, sehingga kebutuhan medis masyarakat dapat ditangani secara optimal. Diaudin menambahkan dengan sinergi yang lebih kuat antara provinsi dan kabupaten kota juga diharapkan, layanan rumah sakit daerah dapat terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Budi Rahman. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Pemkab Tegal gelar Festival Sate Tegal 2025. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Hendro Eldi. Guna mengangkat UMKM khususnya Sate Tegal, pemerintah daerah Kabupaten Tegal menggelar Festival Sate Tegal. Festival ini diikuti sekitar 35 pedagang sate asli Tegal yang menampilkan kelezatan satenya masing-masing. Aroma daging sate terasa menyengat di kawasan alun-alun Hanggawana Selawi, Kabupaten Tegal pada hari Kamis siang.
Aroma itu ternyata berasal dari para pedagang sate yang mengikuti Festival Sate Tegal. Pada event ini disediakan 12.000 tusuk sate gratis dan pengunjung yang memiliki kupon dari panitia dapat menukarkannya dengan 3 tusuk sate plus lontong di semua stand sate di area festival. Dalam festival ini, sate kambing menggunakan daging pilihan. Selain tekstur dagingnya empuk dan gurih, sate Tegal juga tidak berbau aroma kambing. Ini pakai kupon Pak tadi? Iya, pakai kupon ya. Satu kupon berapa tusuk Pak? Ya. Satu kupon dapat berapa tusuk? 3 tusuk. 3 tusuk. Iya. Ini berarti Bapak 2 kupon ya? 2 kupon. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman mengatakan Festival Sate Tegal tahun 2025 dengan tagline "Satu tusuk rasa sejuta cerita" digelar pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengangkat kuliner khas Tegal serta meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tegal. Jadi kegiatan festival sate ini baru pertama kali ya. Ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Karena apa? Kita tahu bahwa sate ini bukan hanya kuliner, tapi ini adalah simbol kekayaan kuliner Kabupaten Tegal dan juga menjadi bagian dari promosi wisata. Karena apa? Karena banyak warga wisatawan dari luar kota hadir mampir ke Tegal itu hanya untuk usaha kuliner sate kambing di Tegal masih terbuka lebar peluang pasarnya, baik di Kabupaten Tegal sendiri maupun di kota-kota lainnya. Suplai kambing untuk mencukupi kebutuhan warung sate di Tegal mencapai 400 hingga 500 ekor per hari. Sungguh merupakan suatu peluang bisnis yang sangat prospektif untuk dijalani. Demikian saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Hendro LD. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa kembali di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya.